Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 8. Untuk video ini kita akan membahas mengenai pembahasan dari soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Untuk soal pertama, UUD merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu A. Konferensi, B. Konvensi, C. Pancasila, D. Pancakrama. Ini pembahasannya. Hukum dasar ada dua, hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis dikenal dengan UUD atau Undang-Undang Dasar. Hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Berarti ini jawabannya yang B. Untuk nomor 2, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sotasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila berasal dari kata panca berasal dari kata panca dan sila, yang artinya A. Corak khas, B. Berbatu sendi, C. Kesusilaan yang 5, D. Sansekerta. Kalian lihat pembahasannya, istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta asal kata panca berarti 5 dan sila berarti sendi atau asas, berarti berbatu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Nomor 3. Pancasila memiliki fungsi yaitu memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Hal ini sesuai dengan Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian, C. Sumber dari segala sumber hukum, dan D. Perjanjian luhur. Kita lihat di sini adalah sebagai corak khas bangsa. Kalau jiwa bangsa Indonesia berarti lahir bersamaan dengan bangsa Indonesia. Kepribadian berarti berkaitan dengan ciri khas. Sumber dari segala sumber hukum berarti semua peraturan yang ada harus bersumber dari Pancasila. Kemudian perjanjian luhur, kata kuncinya adalah perjanjian bersama rakyat. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang B. Nomor 4. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila memiliki sifat imperatif atau memaksa. Nah, berarti imperatif atau memaksa ini artinya yang bagaimana? Kita lihat yang pertama, mengikat setiap warga negara untuk tunduk Pancasila. Memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada UUD, mengikat setiap warga negara untuk tunduk pada konvensi, memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada hukum dasar. Karena di sini di soal udah ada kata memaksa, berarti di sini kita cari aja kata yang sama. Berarti jawabannya yang D. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat dari yang pertama. Sila kedua dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan 5. Ini benar. Kemudian sila ketiga melandasi sila pertama, ini udah salah ya, seharusnya dilandasi sila pertama, sila kedua, dan melandasi sila keempat dan kelima. Berarti yang ada nomor 2 kita coret. Karena udah jelas salah. Kemudian
kita lanjutkan. Sila pertama melandasi sila kedua, 3, 4, dan kelima. Ini benar. Yang pernyataan keempat, sila ketiga melandasi. Harusnya dilandasi. Berarti jawaban yang benar ada yang B. Selanjutnya untuk soal yang keenam, mengandung rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara, merupakan karakteristik dari sila pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kita lihat karakteristik dari masing-masing sila. Yang pertama, berkaitan dengan pengakuan atas keberadaan Tuhan. Yang kedua, berkaitan dengan sifat keluhuran budi manusia. Yang ketiga, mendahulukan persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, sendi utama demokrasi yang berdasarkan atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Berarti ini jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 7. Iksan merupakan seorang siswa kelas 8 yang disenangi oleh teman-temannya. Selain cerdas, Iksan senang berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan ras. Dalam hal ini, Iksan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Nah, jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan ini adalah masuk ke dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di dalam butir sila kedua itu di bagian B ada mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nomor 8. Andika adalah siswa yang cerdas di sekolahnya. Selain aktif di sekolah, ia juga berperan aktif dalam kegiatan donor darah yang dilakukan Palang Merah Indonesia. Tindakan yang dilakukan Andika merupakan pengamalan sila kelima, ketiga, kedua, atau ke-1. Kita lihat di sini ada kegiatan donor darah. Otomatis di sini adalah kegiatan kemanusiaan. Berarti yang sesuai adalah sila kedua. Pada poin F, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nomor 9. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Merupakan isi pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan UD. Kita lihat nih, di dalam pembukaan UD, pokok kaidah yang fundamental pertama ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UD. Berarti ini benar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Di sini di pernyataan tidak ada. Kemudian cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara. Kemudian ada kedaulatan rakyat dan ada dasar negara Pancasila. Berarti 1, 2, dan 4. Mana ya? Berarti yang A. Sementara yang ketiga dan keempat ini masuk ke dalam prasyarat. Ini prasyarat, ini juga prasyarat. Selanjutnya untuk nomor 10. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas yang mana? Di dalam sebelum perubahan itu ada 3 bagian. Berarti yang ini salah, coret. Ini sudah jelas coret.
Berarti antara C dan D, yang benar adalah yang C. Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, ini dia sistematika sebelum ada perubahan. Selanjutnya, nomor 11. Pembukaan, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya sebagai negara merdeka. Manakah pernyataan di atas yang menunjukkan hal tersebut? Nih, sebagai pokok kaidah negara fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, PPKI yang menetapkan UUD telah mewakili bangsa Indonesia. Berarti ini benar. Berdasarkan isinya, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara. Nah, ini benar. Kemudian yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar. Berarti 1, 2, dan 3. Selanjutnya, hubungan yang tepat antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD ditunjukkan pernyataan nomor. Kita lihat di sini. Dengan demikian, pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi. Kalimat pertama proklamasi berarti berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan. Kita lihat di sini alinea pertama. Oke, pernyataan kemerdekaan. Nah, alinea kedua. Oke, pernyataan. Alinea ketiga. Ini salah. Alinea keempat. Benar. Berarti 1, 2, dan 4. Nomor selanjutnya, hal-hal pokok yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. Itu ada 2 ya. Oke, yang pertama pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan. Berarti jawabannya yang B dan D. Berarti yang ini. Yang ke-14, nah ini nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD memiliki nilai yang dijunjung tinggi. Nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kita lihat pembahasannya. Universal mengandung arti bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia memiliki nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Berarti universal kaitannya dengan hak asasi manusia. Kemudian lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Dinamika masyarakat. Berarti ini jawabannya yang A. Sementara dalil subjektif dan objektif ini masuk ke dalam pembukaan UUD alinea pertama. Nomor 15. Dalam alinea pertama, pembukaan UUD mengandung dalil objektif yang menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Dalil objektif tersebut adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. B. Kemudian bukan semata-mata hasil jerih payah pahlawan, tetapi juga merupakan karunia Tuhan. Yang C. Kemerdekaan bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia.
Kita lihat pembahasan di sini. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkeadilan. Berarti ini jawabannya yang A. Nomor 16. Pembukaan UUD tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Sekali lagi, kalau UUD ini berarti berkaitan dengan hukum. Maksud UUD Dasar di sini yaitu batang tubuh dan pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan ini sesuai dengan makna pembukaan di dalam alinea keempat. Nah, alinea keempat memuat prinsip negara, tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dan dasar negara. Berarti pertanyaannya mengacu kepada poin B. Untuk nomor 17, kemerdekaan sebagai cita-cita. Nah, di sini udah jelas ada cita-cita. Cita-cita ini berarti berkaitan dengan alinea kedua. Kita lihat pembahasannya. Di sini alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa. Nah, alinea ini menunjukkan kebangsaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan, adakah? Nah, di sini. Tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu. Nah, jadi jelas ya, udah jawabannya yang B, alinea kedua. Selanjutnya yang ini, UUD merupakan hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, menjadi sumber hukum tertulis. Dengan demikian, produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Hal demikian menunjukkan fungsi UUD. Nah, fungsi UUD ada 3 ya, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu. Sedangkan yang sesuai di dalam pernyataan ini adalah sebagai alat kontrol. Karena di sini untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD. Nah, sebagai sumber hukum tertinggi itu, berarti segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD itu tidak boleh bertentangan dengan UUD. Berarti alat kontrol ini berarti kata kuncinya adalah ada bertentangan atau sesuai. Kemudian untuk pengatur berarti di sini mengatur. Kalau penentu berarti menentukan hak dan kewajiban. Selanjutnya, untuk nomor 19, UUD sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Nah, konstitusi yang dapat diubah ini menunjukkan bahwa konstitusi itu fleksibel. Di sini menunjukkan bahwa konstitusi itu fleksibel. Nah, namun demikian diperlukan persyaratan yang berat atau prosedurnya rumit dalam proses perubahan. Rumit berarti di sini ada rigid. Hal ini menunjukkan bahwa UUD tahun 1945 bersifat kecuali. Kita lihat di sini. Fleksibel itu berarti supel, luas. Rigid di sini berarti kecuali yang C.
Nah, kamu lihat di sini, fleksibel, kemudian rigid, fleksibel, luas. Berarti tidak sulit atau tidak menggunakan cara-cara yang istimewa. Kemudian di sini adalah ada juga dikatakan fleksibel jika dapat mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga kalau rigid sebaliknya. Nomor terakhir, dari pernyataan di atas manakah yang menunjukkan kesepakatan dasar dalam merubah UUD? Kita lihat kesepakatan dasar, ada 5. Tidak mengubah pembukaan UUD. Benar. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Benar. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Salah. Yang keempat, penjelasan UUD NRI yang membuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Benar. Hal yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Ini salah. Berarti yang nggak ada C sama E. Berarti yang B. Nah, itu tadi anak-anak untuk pembahasan soal latihan menjelang PTS ini. Semoga dapat membantu dalam proses kalian belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.